Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ansarih ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. فلقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله Musa taklima. Sadaqallahul azim. Qadram Karimin yang kita muliakan, guru kita Ki Al-Haj Ahmad Syatibi MA, yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir bersama kami di kajian Qiyam Ramadan tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2025. Puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang muliakan, Alhamdulillah ini adalah malam perdana kita dalam kajian Qiyam Ramadan di tahun 2025 setelah kita berjalan program Qiyam Ramadan untuk sekian tahun lamanya semenjak masa COVID. Mudah-mudahan setiap kali program Qiyam Ramadan yang sudah terselenggara untuk sekian kalinya senantiasa memberi wawasan, ilmu, dan juga informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu muliakan, pada kajian Qiyam Ramadan di tahun 2025 ini, memang biasanya kami Yashfa, Mata Hati, memang memberi tema besar setiap kali ada kajian Qiyam Ramadan yang pada tahun kali ini kita akan bersama-sama mengambil pelajaran, belajar dari sejarah umat-umat terdahulu dan para nabinya. Dan sengaja kami pilihkan beberapa kajian berkaitan dengan umat-umat terdahulu dan para nabinya untuk memberi pelajaran bagi kita. Memang banyak kisah-kisah Al-Quran tentang para nabi, tapi karena pertemuan kita yang memang terbatas, maka kami pilihkan untuk pertama kali kita di malam hari ini, kita akan bersama-sama mendengar dari paparan guru kita, Dr. Al-Haj Ahmad Syatibi MA, tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya dan dakwahnya. Seperti biasa, Bapak muliakan, nanti setelah kajian usai, Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada beliau atau boleh juga selama berlangsungnya kajian Bapak Ibu memberikan pertanyaan di dalam ruang chat yang sudah kami sediakan. Silakan. Untuk itu terima kasih sebelumnya kepada guru kita yang sudah berkenan hadir di malam hari ini, juga pada Bunda Kinan yang jadi host untuk malam hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan apa-apa atau paparan yang disampaikan oleh guru kita, terlebih dahulu kita bacakan Al-Fatihah. Fatihah untuk mengawali pertemuan kita, Al-Fatihah untuk keberkahan keluarga kita, dan juga Al-Fatihah untuk para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan Yashfa, baik untuk kegiatan rutin, kegiatan Yashfa, maupun yang sudah eh, ikut serta, turut serta di dalam program pembebasan tanah wakaf pesantren. Semoga apa yang telah dikeluarkan menjadi tabungan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kebaikan baginya. Untuk itu dengan niatan untuk kebaikan kita semuanya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, Bapak muliakan penceramah kita, penyampai kita pada malam hari ini adalah guru kita, Dr. Kel Haj Ahmad Syatibi. Tentu kita sudah mengenal beliau ya, sudah sekian tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak lupa meskipun agak lama ini. Yasfa mengaji dan mengkaji yang rutin bulanan itu sudah sekian lama vakum dan malam hari ini Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan tentang kisah atau pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Pada Dr. El Hajj Ahmad Syatibi, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. Subhanalladzi apa ya jadi lupa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eh, Luar biasa kita harus bersyukur berkat Yasfa maka kita menjadi bisa bersilaturahim. Eh, Ngomong-ngomong saya harus nge-share anu lagi tadi materi atau memang belum ditampilkan Ustaz itu. Ya, boleh langsung saya di share saya, monggo. Oh, saya kira yang oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, monggo, mohon maaf. Ya, Baik, sudah tampil, Ustaz. baik. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran sebenarnya bagian tak terpisahkan dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Kandungan Al-Quran, kata Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Usul Fikih, ada 5. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, yang keempat kisah-kisah, bukan cuma para nabi, tetapi umat terdahulu. Dan yang kelima akhbarul ghaib, berita-berita yang gaib. Ada kiamat, ada alam barzah, ada kebangkitan, ada hisab, ada balasan, ada surga, ada neraka. Lalu saya coba hubungkan dengan analisis seorang mufasir namanya Dr. Wahbah Zuhaili. 5 kandungan isi Al-Quran diperas jadi satu. Apa itu? Yakni ketauhidan. Kalau ayat cerita tentang akidah, oh iya itu tentang ketauhidan. Syariah yang berupa ibadah kita lakukan itu juga dalam rangka memperkuat akidah, ketauhidan. Maka ibadah yang dilakukan apa saja selalu lillah. Nawaitu sauma qadin dan seterusnya lillah. Sholat lillah, haji lillah. Bahkan haji lillahnya di depan. Lillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Akhlak sikap. Sikap juga dia menjadi bagian ajaran Al-Quran ketika dilandasi oleh lillah. Maka kisah-kisah yang kebetulan menjadi tema kajian Ramadan kita sekarang ini, intinya adalah Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya yang terjadi pada umat-umat terdahulu
tentang keesaannya, tentang kuasa yang tak ada tandingnya. Dan lebih dahsyat lagi tentang keesaan kekuasaannya itu justru pada akhbarul ghaib. Oleh karena itu, kapan saja, di mana saja, bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan, mengkaji kisah-kisah itu menjadi luar biasa penting. Kebetulan dapat bagian kisah tentang Nabi Nuh. Maka setelah sepintas melihat, memperhatikan informasi Al-Quran terkait Nabi Nuh secara khusus, diformulasikan tema-tema sentralnya, tema besarnya. Pertama, eh, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, kisahnya. Yang ketiga, sepintas dakwah Nabi Nuh. Baru yang keempat, pelajaran di balik itu, kalau boleh ditambahkan, yang kelima, kita berinteraksi, saling berbagi. Oke, kita coba lihat berikutnya. Eh, saya akan dibantu oleh PowerPoint yang ada, kecuali menambahkan penjelasan ala kadarnya. Insya Allah, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk berinteraksi. Cakupan tema kita pertama, siapa Nabi itu? Bagaimana kisah perjuangan dakwahnya? Baru kemudian pelajaran penting apa yang bisa kita dapat. Bapak Ibu sekalian, kisah Nabi Nuh sama dan sebangun dengan kisah para nabi yang lain. Intinya sama, sama, yaitu kalau ditangkap intinya. Ah, ini kisah Nabi Nuh. Ini apa ini? Coba keluarga Nabi Nuh. Eh, saya mah nggak tahu. Ini katanya Nuh alaihi salam bin Lamik bin Musaulih, Musaulih pakai sa, bin Idris bin Adam. Lahir tahun 2948 sebelum Isa, sebelum Masehi, di mana di Irak Selatan. Istrinya dua, ya. Ini jangan ada yang protes ya, saya nggak bisa menjelaskan. Yang pertama namanya Umarroh, pakai Ain, Umarroh. Melahirkan tiga anak, yang pertama Sam, kedua Ham, yang ketiga Yafis, pakai Sa, Yafis. Istri yang kedua Wal'ad, melahirkan satu anak namanya Kan'an. Wafat dalam usia versi Taurat dalam usia 1350 tahun versi Taurat. Sementara versi Al-Quran usianya 950 tahun. Akhirnya dikompromikan usia dalam Al-Quran 950 tahun itu usia setelah kenabian. Usia dakwahnya 950 tahun. Sehingga di dalam tafsir, objek dakwahnya adalah umatnya, sudah berganti-ganti sekian generasi umatnya, tak ada yang iman. Dikit yang iman. Boleh bayangkan. Pokoknya udah sekian generasi berganti, generasi pertama sudah punah,
Generasi yang baru diharapkan beriman, tak beriman. Generasi berikutnya diharapkan beriman, tak beriman. Siang malam pagi sore Nabi Nuh berdakwah, nggak ada yang beriman kecuali sedikit. Boleh jadi dengan kondisi objek dakwah dan tantangan yang luar biasa, eh, Al-Quran merekam kayak apa kekecewaan Nabi Nuh sehingga dia minta diturunkan azab buat Nabi Nuh. Dia minta lagi, dia minta lagi. Al-Quran merekam. Lalu Allah bilang dalam ceritanya kepada Nabi Muhammad, Allah bilang kepada Nabi Nuh, la la tukhatibni fil ladina zalamu. Jangan tanya lagi, Nuh, kepadaku tentang orang-orang objek dakwahmu, umatmu yang zolim itu. Innahum mughraqun. Menarik kalau kajian balaghahnya. Mutakalimnya Allah, mukhatabnya Nabi Nuh. Nabi Nuh pasti percaya apa yang dikatakan oleh Allah. Karena dia seorang nabi, tak mungkin tak percaya. Tapi Allah menginformasikan kepada Nabi Nuh bahwa umatnya akan ditenggelamkan. Pakai inna. Yang distatuskan Nabi Nuh ragu. Buktinya apa? Nanya lagi, nanya lagi. Ya Allah, kapan ditenggelamin? Kapan ditenggelamin? Gitu kurang lebih. Kayak berikutnya kita lihat. Nah ini sebentar saya info Al-Quran tentang Nabi Nuh surat Al-Ankabut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanah illa khamsina aman. Ini dia informasi 950 tahun. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun. Kecuali 50. Kan jadi 950 tahun. Itu kalau kajian bahasa. Kenapa sih nggak bilang 950 tahun saja? Kok pakai dibilang 1000 kecuali 50? Luar biasa struktur kalimat Al-Quran. Kalau dibilang 950 tahun secara langsung, tak pakai struktur kalimat kayak begini, itu bisa lebih, bisa kurang. Tetapi ketika Allah susun kalimatnya al-fasanatin illa khamsin, itu pasti 950 tahun. Kata para mufassir. Fa'akhadhahumut tufan. Kemudian eh, diturunkan tufan. Tufan ya badai bersama hujan dan air yang keluar dari bumi. Wahum zolimun karena mereka zalim. Nah, surat Al-Ankabut tadi ayat 14 bisa diambil intinya, poin pentingnya. Yang pertama tentang kerasulan Nabi Nuh. Nggak usah ragu. Nuh adalah rasul. Itu termuat dalam ayatnya yang berbunyi walqad arsalna Nuhan ila qaumi. Yang kedua, informasinya yakni masa dakwah. Berapa? Falabisa fihim alfasanah illa khamsin. 950 tahun. Dan yang ketiga, memberi informasi tentang respon kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan. Bagaimana? Wahum zolimun. Zolim. Zolim secara harfiah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang paling dahsyat dimaksud zolim baik zaman Nabi Nuh, Nabi berikutnya sampai Nabi Muhammad. Menempatkan yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Yang Tuhan bukan Tuhan. Syirik. Maka syirik sama dan sebangun dengan kezoliman. Kezoliman adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Isi yang keempat,
akibat kezoliman. Fa'akhazahumut tuf, ditenggelamkan. Eh, bukan cuma Allah sekedar cerita umat Nabi Nuh ditenggelam, bukan cuma itu. Informasi dalam ini adalah sunnahku. Seolah Allah berkata, kapan saja, di mana saja, ketika ada kezaliman, pasti dibayar oleh Allah dengan azabnya. Bukan cuma dulu, sekarang juga akan datang. Pasti harus yakin. Yakin, yakinnya. Ini udah menyangkut pelajaran, keyakinan. Mereka zolim. Kezoliman yang luar biasa pasti ada akarnya. Bukan dulu, sekarang dan akan datang. Apa itu akar kezoliman? Ini dia akar kezolimannya ini sebentar ya saya. Akar kezolimannya karena ingkar kepada kebangkitan. Udah kebayang, udah nyambung. Ingkar kebangkitan diinformasikan oleh Al-Quran secara eksplisit. Bukan cuma dulu, sekarang dan akan datang. Kalau Al-Quran adalah cerita yang dulu, maka substansinya keingkaran terhadap kebangkitan sama dan sebangun dengan yang sekarang. Apa cerita Allah? Kata-kata mereka diulang. In hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan itu cuma kehidupan dunia. Kita mati, kita hidup. Wa ma nahnu bimab'usin. Itu jelas. Enggak ada kebangkitan. Maka sikap ideologis bahwa tidak ada kebangkitan itu yang mewarnai sepak terjang tingkah laku perbuatan mereka di dunia ini. Bahasa kita apa? Udah hajar aja, nggak ada yang tahu. Hajar aja, nggak ada balasan. Mati selesai. Itu kurang lebih. Akhirnya sepak terjang kehidupan tingkah laku mereka yang ingkar kepada kebangkitan dulu seperti yang diceritakan, sekarang dan akan datang itu luar biasa menjadi cerminan kental tentang kezoliman yang mereka lakukan. Dengan kata lain, kezoliman-kezoliman yang sekarang kita saksikan dalam panggung kehidupan kita, baik global maupun ya secara lokal kita karena ingkar kepada kebangkitan. Perbuatan-perbuatan keingkaran, kemaksiatan yang mereka lakukan, itu kalau diungkap dengan kata-kata, enggak ada balas. Mati selesai, pumpung lagi hidup. Itu dia yang dimaksud akar kezoliman adalah ingkar kepada kebangkitan. Oleh karena itu, ditarik benang merah tema sentral dakwah para nabi dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad adalah isinya tentang kebangkitan. Tentang kebangkitan. Nanti dibangkitkan. Kebangkitan tak berdiri sendiri. Kebangkitan diawali kiamat. Kiamat identik huru hara. Huru hara identik dengan kematian. Saya tanya, Bapak Ibu, kalau diberi usia tambahan oleh Allah 200 tahun lagi, atau lebih dari itu, kira-kira ketemu nggak sama kiamat? Yang diceritakan luar biasa dahsyatnya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat dan seterusnya. Idza zulzilat, ketemu apa enggak? Kita 200 tahun lagi. Maka mungkin 99,9% kita bisa jawab enggak ketemu. Buktinya zaman Nabi Adam belum ketemu kebangkitan. Belum ketemu kiamat dia. Nabi Nuh juga belum ketemu, kita aja belum ketemu. Oleh karena itu memahami kiamat yang kemudian turunannya menjadi kebangkitan sebagai tema sentral dakwah para nabi,
Bagi individu kita, kiamat adalah kematian kita. Kiamat huru hara identik kematian. Dan kalau surat An-Nazi'at, wan-Nazi'ati gharqa, wan-Nasyitati dasqa, itu kiamat kita sebagai individu. Oke, kiamat tak berdiri sendiri, nanti ada kebangkitan. Kebangkitan ada mahsyar, mahsyar ada hisab, ada siratal mustaqim. Lalu kemudian ada balasan terakhir, surga dan neraka. Mengingkari kebangkitan membentuk sikap, tak ada balasan. Tak ada balasan. Oleh karena itu tak berlebihan kalau kita berkata ingkar kepada kebangkitan sebagai akar kezaliman. Kezaliman tertinggi tak iman kepada Allah, tak ada Tuhan. Allah tak ada. Itu zolim luar biasa. Dan para nabi dibangkitkan untuk menjadarkan mereka Tuhan ada. Nanti ada kiamat. Nanti ada balasan. Nah ini bukti. Atau bukti lain banyak sekali dalam surat Yasin ada orang tak percaya dengan kebangkitan datang kepada Nabi secara sengaja menggenggam tulang belulang onta yang sudah hancur. Lalu di depan Nabi dia sambil berkata, Mamba asana, bukan itu maksud saya. Uh, Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang sudah jadi abu? Gituin kebangkitan. Tak ada kebangkitan. Akhirnya dijawab sendiri oleh Qul, bilang ya Muhammad kepada orang itu. Qul yuhihal ladzi ansa'aha awwala marrah. Hidupkan nanti. Belum lagi banyak surat. Ada orang ingkar kepada kebangkitan lewat di sebuah kampung yang porak-poranda. Lalu dia berkata, gimana Allah menghidupkan ini? Tidak mungkin, tidak bisa. Langsung dimatiin oleh Allah. Mati dia. Berapa lama? Mi'ata'am. 100 tahun. Lalu dihidupkan lagi. Ditanya, kamu habis berapa lama tidur? Lebih tuh yauman au ba'da yaum. Ya paling setengah atau beberapa hari. Ya, atau 1 hari. Tuh lihat. Himarmu udah tulang belulang. Sementara bekal yang kau bawa lam yatasannah, belum berubah. Apa maknanya menunjukkan kuasa Allah kecil membangkitkan orang yang sudah mati. Berikutnya nih gambaran usaha dakwah dan respon kaum Nabi Nuh. Kita masuk sepintas tentang dakwah Nabi Nuh. Apa kata Allah? Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara ya Allah. Aku sudah ajak mereka siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada yang mau terima bahkan pada lari. Wa inni kullama da'autuhum litakfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap kali aku ajak mereka agar engkau bisa memberikan ampunan kepada mereka, justru mereka tutup telinga. Bukan cuma zaman Nabi Nuh saja. Zaman sekarang begitu enggak? Diingatkan masuk kanan, keluar kiri. Dan pada korupsi gitu kurang lebih. Subhanallah, pasti ada benang merah. Dan Al-Quran diturunkan bukan sekedar cerita, tapi dia cerita zaman dulu. Tetapi harus dikoneksikan dengan zaman sekarang. Wastaghsaw siyabahum. Istaghsaw siyabahum nutup muka mereka pakai baju. Kalau ada yang mengajak kepada kebenaran, dia tutup muka. Gitu kurang lebih. Ya, itu simbol. Tak mau menerima kebenaran. Sekarang begitu apa enggak? Wa asarru. Dan dia terus menerus begitu. Wastakbaru, sombong. Apaan gila Nabi. Nabi Muhammad gila. Dianggap memecah belah. Kayak begitu Islam dari tahun ke tahun, zaman dulu, sekarang, dan akan datang. Summa ini da'autuhum jiharah. Aku dakwah, ajak mereka secara vulgar, terang-terangan. Bahkan secara diam-diam juga.
Aku mengajak mereka. Ah, tak berlebihan kalau kita berkesimpulan ini gambaran usaha dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Oke, kita teruskan dulu. Dan bukti kezaliman umat Nabi Nuh yang melampaui batas. Apa buktinya? Nih, buktinya sampai-sampai Nabi habis kesabarannya Nabi Nuh. Lalu dia berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina diyara. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Wahai Tuhanku, jangan kau biarkan, jangan kau sisakan di muka bumi turunan mereka ini. Sebab jika engkau sisakan, satu, dua, tiga, empat saja, pasti pelajaran faktual bagi bangsa. Tahun 48 pecah komunis. Dihabisin apa? Dihabisin. Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan ya dengan sinyal beliau, guru kita, Dr. Al-Haj Ahmad Syatibi. Kita masih menunggu. Alhamdulillah sudah kembali. Saat tadi agak terputus. Boleh nyalakan eh, mikrofonnya, Ustaz? Fadal. Oh iya, iya, iya. Iya, teruskan ya. Jadi Baik. ayat ini tak berlebihan kalau kita simpulkan menggambarkan. Bukan kekecewaan, kekecewaan dalam tanda petik. Keputusasaan dalam tanda petik. Sampai-sampai doanya berbunyi, La tazar alal ardi bil kafirin. Jangan sisain ya Allah. Habisin mereka. Gitu kurang lebih. Sebab kalau engkau sisakan, nanti sisanya itu tak melahirkan. Kecuali generasi-generasi yang sama dan sebangun dengan nenek moyang mereka. Benar apa enggak? Benar, benar. Tuh, kita lihat sejarah bangsa ini ketika terjadi 48, terus terjadi lagi 65. Karena ada sisanya. Ya tidak? Terus sekarang tahun 24, 25. Masih ada nggak sisanya? Tambah banyak. Ya tidak? Gaya baru gitu kurang lebih. Oke, kembali kepada pokok persoalan. Ini informasi tentang eh, kayak apa kezaliman objek dakwah Nabi Nuh pada saat itu sampai-sampai dia berdoa seperti ini. Nah, ini nggak bergerak kok. Ada apa ini, Pak? Ini, Sinyalnya mungkin lamban, Ustaz. oh iya iya. Oke, Iya. maka berikutnya harus kita ambil benang merah kesamaan antara dakwah para nabi semuanya. Sama intinya, yakni ketauhidan. Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai Nabi Muhammad. Tema sentralnya dakwahnya mengajak kepada ketauhidan. Yang kemudian disimpulkan oleh Allah sendiri, Inna dina indallahil Islam. Nabi Adam bawa Islam, Nabi Nuh bawa Islam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad tak ditanya lagi membawa Islam. Apa intinya? La ilaha illallah. Ayat ini memberi informasi. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh. Allah memberikan syariat kepada kalian berupa agama
Agama itu sama dengan agama yang dipesankan kepada Nabi Nuh. Dan yang kami wahyukan juga kepada engkau ya Muhammad. Yang kami pesankan juga kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa intinya? An aqimuddin, tegakkan agama ini. Wala tatafarraqu, jangan berbeda pendapat, terpecah belah. Emang mereka tak menerima dakwahmu ya Muhammad. Kaburo alal musyrikin, kaburo berat. Orang-orang musyrik berat menerima apa yang kau dakwahkan kepada mereka. Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Intinya memberi informasi ayat ini bahwa tema sentral dakwah yang apa namanya diemban oleh para nabi sama yaitu dinul Islam. Nah, ini juga ya, ini dia. Jadi kita fokus sekarang pada tentang ad-din. Tugas pokok dakwah dalam Al-Quran, tugas utama para nabi cuma dua. Yang pertama memberi kabar gembira, yang kedua mengingatkan. Baik Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad. Kabar gembira dan peringatan dikemas dalam sebuah kata namanya ad-din. Din isinya kabar gembira dan peringatan. Lalu dikejawantahkan dalam bentuk perintah dan larangan. Kalau nazir larangan, jangan, jangan, jangan. Nanti kau mendapatkan azab. Basir lakukan, lakukan, lakukan. Oleh karena itu, din yang kita pahami secara harfiah adalah agama, isinya cuma dua, perintah dan larangan. Kita teruskan. Jangan ini din. Pernah baca buku apa namanya? Abul A'la Al-Maududi yang judulnya Arba' Mustalahat fil Quran yajibu an tufham. Ada 4 istilah dalam Al-Quran yang wajib dipaham. Di antara 4 istilah itu din. Apa kata dia? Din artinya minimal 4. Pertama jaza balasan. Nih nanti yang akan menjadi fokus kajian kita hubungannya dengan kebangkitan sebagai akar kezaliman dulu, sekarang dan akan datang. Din artinya yang kedua sultoh, kekuatan. Apa yang membuat mereka bangkit lalu berani ke medan perang? Din. Maka din maknanya sultoh. Tidur larut malam, ngantuk luar biasa, azan berkumandang, tapi tetap bangun. Ke kamar kecil, berangkat ke masjid. Apa yang mendorong? Kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan din. Kata Abul Alal Maududi, yang keempat, din artinya ta'alim ajaran. Karena din isinya ajaran. Ajarannya cuma perintah dan larangan. Dan yang keempat, din mengandung makna minhaj. Minhaj artinya sistem. Kita fokus pada balasan. Jaza. Inti iman setelah apa ini? Setelah kepada Allah adalah iman kepada balasan. Balasan hubungannya erat dengan kebangkitan. Kebangkitan akar kezoliman. Kezoliman adalah objek dakwah Nabi, bukan cuma Nabi Nuh saja, tapi juga Nabi Muhammad. Karena itu tema sentral dakwah para Nabi termasuk Nabi Muhammad adalah tentang kebangkitan. Saya beri ilustrasi sedikit. Pamannya surat An-Naba. Amma yatasaalun. Apa yang mereka perbincangkan. Maka secara sosiologis ayat amma yatasaalun memberikan gambaran sosial ketika Nabi dibangkitkan menjadi Muhammad dibangkitkan menjadi Nabi. Di mana saja, kapan saja mereka selalu bertanya-tanya membicarakan Muhammad bawa apa sih? Siapa sih itu dia? Dan seterusnya. Maka para mufasir
ketika menjelaskan amma yatasaalun tentang apa yang mereka persoalkan. Yang pertama tentang Al-Quran. Yang kedua tentang pembawanya, Nabi Muhammad. Siapa sih itu dia? Itu yang mereka selalu persoalkan. Ketika mereka bincang-bincang, kumpul-kumpul pada saat itu. Dan yang ketiga kiamat. Muhammad bawa-bawa berita tentang kiamat. Kita tidak pernah dengar dari nenek moyang kita. Kok bisa-bisanya begitu? Yang keempat, yaitu tentang kebangkitan. Mayoritas mufasir amma yatasaalun maksudnya tentang kebangkitan. Kenapa? Kenapa mereka persoalkan itu? Karena hubungannya dengan balasan. Hubungannya dengan balasan. Akhirnya selama Nabi dakwah, kecil sekali yang menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi tentang kebangkitan. Maka ayat berikutnya menunjukkan kekesalan Allah terhadap sikap mereka. Apa kata Allah mereka itu? Anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla, sayang lamun, semua kalla. Rasain. Kalau mereka nggak percaya juga, nanti mereka akan tahu. Tema sentralnya adalah tentang kebangkitan. Kebangkitan identik dengan balasan. Di antara makna din adalah balasan. Lalu yang sekarang inti iman. Ini menunjukkan betapa kuat bahwa tema sentral dakwah Nabi adalah tentang balasan. Dikemas dalam sebuah kata namanya ad-din. Al-Maududi memperkuat di antara makna din adalah balasan. Begitu dahsyatnya iman kepada hari pembalasan. Hari pembalasan adalah akhir. Maka di mana Allah menyebut ayatnya tentang iman hanya kepada Allah dan hari akhir. Alladzina amanu billah wal yaumil akhir. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Padahal rukun iman kan ada 6, tapi yang disebut akhir. Akhir. Itu menunjukkan pentingnya yang sekaligus kita ambil kesimpulan tema sentral dakwah Nabi adalah tentang kebangkitan. Kebangkitan identik dengan balasan. Mari kita lihat ayat-ayat yang disebutkan di sini. Nih contoh, 3 saja. Al-Baqarah ayat 62. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir. Tidak disebutkan iman kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab, tapi langsung kepada hari akhir. Ini menunjukkan betapa pentingnya dalam konteks iman, iman kepada Allah penting, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah balasan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Nasir masih ada waktunya ya. Udah banyak kan ini. Oke, kita selesaikan. Contoh nomor 2 juga menyebutkan man amana minhum billah wal yaumil akhir. Contoh nomor 3 juga yu'minuna billah wal yaumil akhir. Nggak disebutkan malaikat. Maka dalam tafsir, iman itu kerja. Siapapun, dimanapun, kapanpun, seseorang kalau bekerja, pasti yang ada di dalam pikirannya balasan. Pasti itu pasti. Balasan. Maka Allah kelamaan kalau menyebut rukun iman sampai 6. Padahal iman adalah kerja, orang bekerja yang ada dalam pikirannya ada balasan. Aku sudah siapkan balasan pekerjaan imanmu. Kapan? Pada hari akhir. Sehingga Allah marah betul ketika ada orang berbakti, bekerja mengharap upah, balasan dari orang yang dia bantu. Dianggap mendustakan balasan, mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau ya Muhammad? Itu bukan nanya, engkau tahu ya Muhammad. Orang-orang yang mendustakan balasan, marah dia. Oke, kita persingkat ya. Umat Nabi Nuh alaihissalam, apa ini? Nggak kelihatan sebentar ya.
ditenggelamkan. Ini balasan yang menjadi pelajaran inti di balik cerita Nabi Nuh. Maka kemudian umatnya yang zolim itu ditenggelamkan. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wa idza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaq alaihi alqaulu minhum. Ini dia. Wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Nabi Nuh tidak sabar. Tanya lagi kepada Allah. Ya Allah, kapan kau tenggelamkan? Kapan kau tenggelamkan? Maka Allah bilang, Nabi Nuh jangan tanya lagi. Mereka pasti aku tenggelamkan. Sampai titik ini kita sudah diberikan pelajaran penting di balik kisah Nabi Nuh yang harus kita yakini melihat situasi kondisi bangsa kita sekarang ini. Apa itu? Kezaliman pasti dibalas oleh Allah. Pasti dibalas. Pasti dibalas. Coba lihat. Jangan-jangan di sini ada ayatnya di sini. Pokoknya Allah contohkan nih dia. Surat Al-Fajr. Kepastian sunnatullah. Yang zolim, yang ingkar, yang munkar pasti dibinasakan oleh alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Muhammad, kamu kan tahu bagaimana Tuhanmu memperlakukan hukumannya kepada kaum Ad. Siapa kaum Ad? Kaum Ad adalah keturunan Iram yang luar biasa kuat. Dzatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Yang tak ada negeri serupa dengan kekuatan negerinya. Demikian juga kaum Samud. Yang luar biasa kekuatannya bikin istana dari bebukitan. Di lembah-lembah. Bukan cuma istana, rumah. Bukan cuma rumah, tetapi perumahan ribuan. Dia pahat itu bukit-bukit. Karena kekuatan yang diberikan oleh Allah. Tubuhnya yang besar, tenaganya yang tinggi, kuat. Diharapkan bersyukur. Lalu siapa lagi nih yang Allah contohkan? Allah ceritakan wa Fir'aun zil autad. Dan Fir'aun yang mencengkram kekuatannya kepada rakyat. Alladzina taghaw fil bilad. Yang melampaui batas. Fa'aksaru fihal fasad. Mereka berbuat banyak kerusakan. Kalau dalam bahasa populer, fasad itu korupsi. Korupsi punya daya dobrak perusak yang luar biasa. Kerusakan. Bukan cuma fisik, bukan cuma material, tapi juga moral. Fasobba. Nah ini. Fasobba alaihim rabbuka sautu azab. Maka ditimpakan kepada mereka oleh Tuhan mereka sautu azab. Sautu itu cambuk. Betapapun dahsyatnya azab yang Allah timpakan kepada mereka di dunia, menurut pandangan Allah ibarat cambuk itu baru ujungnya. Baru sedikit. Inna rabbaka labil mirsad. Ketika Allah tutup ayat ini sesungguhnya Tuhan engkau itu amat sangat mengawasi. Bukan cuma dulu. Ini memberikan pelajaran kepada kita sekarang juga. Aku ngawasi kok. Ada apa di Pertamina? Aku tahu kok. Gitu. Ada apa di negeri ini? Aku tahu. Ini rabbaka labil mirsad. Oleh karena itu kita sering dengar ungkapan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Coba kita perhatikan yang paling dekat zaman sunnah Allah dengan zaman kita, yaitu pada kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini istifham, bukan nanya, tapi takrir. Muhammad, engkau tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan engkau terhadap tentara bergajahnya si Abraha. Engkau tahu. Bapak Ibu sekalian, peristiwa bergajah terjadi, kan Nabi Muhammad baru lahir.
Tetapi luar biasa dahsyatnya peristiwa itu. Pada saat itu tak ada seorang pun yang tak tahu. Maka seiring dengan perjalanan waktu, kemudian Nabi dewasa, 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 diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun, dia ikut tahu. Ikut tahu. Yang ingin ditunjukkan oleh Allah dalam cerita ini adalah tuh siapapun, dimanapun, kapanpun umat yang zolim melawan Allah, pasti aku hajar gitu. Semua ya kita tunggu aja itu pagar laut mau dihajar juga apa enggak gitu kurang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dia kesimpulan. Pelajaran penting di balik kisah Nabi Nuh kita harus yakin. Karena temanya Nabi Nuh saja. Sebenarnya semua para nabi. Pertama, kezaliman pasti dihancurkan sehancur-hancurnya. Pasti. Ini pelajaran. Kalau nggak yakin ya bukan pelajaran. Yang kedua, Allah tak akan pernah memenangkan kebatilan dan mengalahkan yang hak. Itu pelajaran penting. Yang hak pasti menang dan yang batil pasti kalah. Sunnatullah tak pernah berubah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi kepada Ustaz Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada guru kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Syatibi yang sudah menguraikan Oh, tentang bagaimana kisah Nabiullah Nuh alaihissalam, kisah dakwahnya, bagaimana juga korelasinya dengan iman, ya, dengan iman kita, pertanggungjawaban dari amalan kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita dan saya kira beliau memberi mukadimah tentang kisah Nabi Nuh. Selanjutnya nanti Bapak Ibu yang kami muliakan nanti akan kami buka eh, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Namun sebelum kita masuki tanya jawab, ada sedikit informasi dari Yashfa. Pertama, ini kita sudah malam ke-23. Kami mengingatkan saya sendiri dan kita semuanya bahwa masih ada kesempatan insya Allah 7 hari ke depan untuk meraih Lailatul Qadar. Suatu saat Sayyidatuna Aisyah radhiallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi, kalau aku kira-kira dijumpakan dengan Lailatul Qadar, apa kira-kira doanya ya? Dan kita hafal Bapak Ibu, doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Untuk doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang layak untuk kita baca di waktu itu itikaf. Termasuk mungkin sambil mendengarkan kajian dari guru-guru kita ya, yang malam hari ini Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Syatibi, besok lusa Selasa masuk kami Senin malam kita akan berjumpa dengan Dr. Kiai Al-Haj Muhammad Anwar. Lalu setelah itu hari Rabu malam kita akan berjumpa dengan Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA dan di akhir insya Allah nanti di Jumat malam insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan kajian terakhir Qiyam Ramadan bersama Dr. Kiai Al-Haj Bahrul Hikam. Begitu ada beberapa kegiatan Yashfa, Bapak Ibu muliakan, ini program pendidikan. Alhamdulillah di pesantren Yashfa yang sudah berjalan sampai hari ini kami informasikan kepada Bapak semuanya. Ada beberapa kegiatan pendidikan di program di pesantren Yashfa atau di Yayasan Yashfa. Pertama, pesantren tahfidz Quran Yashfa. Alhamdulillah. Ini adalah tahun memasuki tahun keempat. Silahkan jika ada di antara Bapak Ibu Saudara tangga yang ingin memasukkan putrinya. Jadi sampai hari ini pesantren tahfidz Quran Yashfa baru menerima untuk santri putri saja. Alhamdulillah silakan bisa mendaftar di nomor eh, 0818 944 668 atau di 0817 897735. Bisa juga melihat di website daripada website Yayasan Yashfa atau di Instagram tulis saja Bait Yashfa, BAYT Yashfa. Bapak Ibu bisa melihat kegiatan-kegiatan dari pesantren Tahfidz Putri Yashfa. Selain pondok pesantren, Yashfa juga Alhamdulillah sudah 2 tahun kami membuka program Tahfidz Junior. TK-nya dulu TK nih. Alhamdulillah TK-nya ini bersamaan dengan pesantren.
di tahun keempat dan alhamdulillah respon dan antusias warga sekitar Yayasan Yashfa untuk menyekolahkan putra-putri ciliknya ke yayasan kami di Yashfa. Sehingga alhamdulillah berkat eh, dukungan dari Bapak Ibu semua dan juga respon dari masyarakat, alhamdulillah TK kami, TK Yashfa semakin berkembang. Alhamdulillah. Yang ketiga, kami juga baru-baru ini membuka program khusus adik-adik kecil, yaitu program namanya program Tahfidz Junior, ya. Program Tahfidz Yashfa for Junior, jadi untuk anak-anak SD. Mereka ini tidak berasrama kalau yang ini, kalau yang tadi santren Tahfidz Putrinya berasrama, kalau yang ini tidak berasrama, Bapak Ibu. Jadi khusus anak-anak SD sampai usia kira-kira 15 tahun. Adapun untuk program santren tahfidznya Putri, memang prioritasnya adalah untuk anak usia pasca SMP, ya pasca SMP, lulus SMP atau sekitar usianya 15 tahun ke atas. Lalu ada program, nah ini yang kami, alhamdulillah respon yang begitu besar sehingga Yashfa perlu untuk mengembangkan pendidikannya dan oleh karena itu, alhamdulillah ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bersama-sama program mendukung program Yashfa dengan berwakaf tanah. Silahkan bagi yang berminat. Alhamdulillah kami sudah menerima, Bapak Ibu kan sampai hari ini untuk pembebasan tanah wakaf yang 314 meter ini. Alhamdulillah kami sudah bisa yang total nilainya kalau ini kan 3.250.000 per meter ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira untuk 312 meter ini kira-kira 1 M lah, 1 M, 1 miliar. Dan pada sampai hari ini dari mulai bulan akhir Desember sampai dengan bulan Maret ini, alhamdulillah kami sudah membayar untuk cicilan pembebasan tanah wakaf senilai 475 juta rupiah. Jadi sekitar masih separuhan lagi. Ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang kami muliakan untuk mengajak Bapak Ibu warga, saudara yang ingin menabung untuk akhirat, silahkan ada kesempatan untuk ikut serta berwakaf tanah, pembebasan tanah pesantren. Boleh 1 meter, boleh lebih, atau bukan, nggak mesti 1 meter, berapapun, insya Allah silahkan. Bagi yang berminat, bisa nanti Bapak Ibu menghubungi kami, atau langsung ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 999 830 831. Sekali lagi, di Bank Syariah Indonesia, BSI, di 999 atau 999, 9 tiga kali, 830 831 atas nama Amal Sosial Yatim Duafa. Amal Sosial Yatim Duafa singkatan dari Yashfa, Yayasan Amal Sosial Yatim Duafa. Silakan. Tentu sedikit yang Bapak Ibu donasikan akan menjadi bermakna bagi kami dan semoga doa kami itu menjadi catatan bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian informasi untuk Yashfa. Kita akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang muliakan yang ingin bertanya. Silakan menghidupkan mikrofonnya atau memberikan mengangkat tangan kalau ada. Baik, sambil menunggu yang akan bertanya. Nah ini eh apa namanya akan ada bertanya nih Pak Ustadz nih dari Pak Zulkhidir. Alhamdulillah Pak Zul bertanya, kenapa saat Rasul Mi'raj tidak bertemu Nabi Nuh? Ah, kan gitu ya. Jadi ada ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Ilyasa, kan gitu ya. Nabi Yusuf, kok lu ini bertanya kenapa nggak ketemu Nabi Nuh? Wah, ini unik nih pertanyaannya. Makasih Pak Zul. Gimana, Ustaz? Monggo, silakan. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab. Iya, luar biasa nih. Sebab yang mempertemukan mereka kan Allah, ya. Betul, betul. Jadi Dan memang itu sifatnya informatif. ya, Nah, tidak kalau ada dalam skenario informatif, Allah ya, berarti. iya, kita nggak bisa intervensi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih tetap Iya, iya. pertanyaan saya. Ini kadang-kadang kalau bicara Nabi Nuh, Ustaz, ini ada hal menarik nih. Kita barangkali perlu dapat pencerahan dari beliau nih. Dalam surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir
kama sabaru ulul azmi minar rusul. Kan gitu ya. Jadi bersabarlah engkau hai Muhammad seperti juga kesabarannya para ulul azm. Kan gitu ya. Tapi dari kisah-kisah yang disampaikan beliau tadi, ya, guru kita Kiai Haji Ahmad Syatibi itu udah dakwahnya lama kan gitu. Yang ngikut juga sedikit, bahkan doanya itu kan doa untuk minta dibinasakan ya umatnya ya, minta dibinasakan umatnya. Sering bertanya, kalau dia bersabar, kenapa ya minta dibinasakan tuh umatnya? Ini kira-kira gimana, Zat? Relasinya, Zat? Silakan, Hmm. Zat. Eh, di antara kandungan Al-Quran kisah. Kisah para nabi, kisah umat terdahulu, baik yang baik-baik atau yang durhaka. Maka tertangkap pesan. Apa tujuannya Allah cerita? Memberikan pelajaran kepada kita. Oleh karena itu, sejauh mana kita bisa mengambil pelajaran dari cerita umat terdahulu bersama para nabinya, maka sejauh itu yang baru bisa kita tangkap tujuan Allah cerita. Hmm. Terlepas bahwa cerita itu tentang ulul azmi atau bukan ulul azmi. Mm-mm. Terlepas dari bahwa cerita yang ditampilkan oleh Allah itu tentang nabi atau bukan nabi. Mm-mm. Tetapi substansinya dalam cerita itu sama dan sebangun. Apa itu? Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan keesaannya. Allah menunjukkan kedikdayaannya. Pada saat yang sama, Allah menunjukkan sunnahnya. Sunnah terpenting dari kisah para nabi yang ada. Berhadapan dengan objek dakwahnya yang keras. Pokoknya yang ingkar kepadaku, tak menerima dakwahku, ya dia menjadi pantas menerima balasan. Oleh karena itu, silahkan ambil pelajaran. Oleh karena itu, yakin, yakin. Iya. Umat Nabi Muhammad pun itu pernah putus asa. Kok Allah diem aja sih? Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dituduh, bahkan Nabi Muhammad kalau perlu dibunuh. Kok Allah diam aja? Tuh Al-Quran banyak cerita tentang itu. Apa kemudian nasihat Al-Quran? Famahilil kafirin. Biarin orang-orang kafir dengan sepak terjangnya. Amhilhum ruwaida. Aku yang akan beresin pelan-pelan. Kurang lebih begitu. Nah, pelajaran pentingnya buat kita apa? Yang terjadi di panggung kehidupan bangsa ini atau di dunia sekarang ini, Allah pasti akan bertindak apa enggak? Jangan pernah bertanya, oh, kapan sih Allah bertindak? Itu saja udah dianggap tidak mensucikan Allah. Membatalkan tasbih kita. Sebab menyematkan yang tak pantas kepada Allah. Kok Allah diem aja? Wah, tambah luar biasa itu. Tambah luar biasa. Itu terjadi di zaman umat Nabi Muhammad. Lalu Allah menurunkan jawaban. Aku bukan diam. Paling tidak aku menunda. Lalu oleh para mufasir, jawaban Allah dikemukakan. Laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Andai kata saja aku tak terlanjur berkata, maka aku beresin dia. Apa maknanya? Umat terdahulu ketika zalim, kufur, ingkar, durhaka dibayar kontan. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayatnya sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau aku beresin juga kan bertentangan dengan statementku sendiri. Nabi Muhammad aku utus membawa rahmat. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad ketimbang umat-umat yang lain. Diberi tempo, diberi kesempatan untuk sadar diri. Itu kurang lebih. Hmm. Insya Allah kita bisa mengambil pelajaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Luar biasa ya. Itulah jadi eh, konsekuensi dari Allah SWT mengutus Nabi rahmatan itu ternyata itu apa yang muliakan. Kenapa ditundanya atau barangkali diangkatnya adab dari umat ini? Salah satunya Allah sendiri yang sudah menjaminnya bahwa kehadiran Nabi dan syariatnya menjadi rahmat.
Baik, kami buka kembali. Siapa yang ingin bertanya, silahkan langsung kepada beliau. Sambil menunggu yang mau bertanya, ada yang bertanya lagi nih Ustaz via chat nih. Nah, pertanyaannya untuk Ustaz nih dari Ibu Wasilatul Rahmani nih Bu. Nah, pada Quran surah Nuh gitu adalah berupa doa, ayat 28 berupa doa. Dan saya biasa kata beliau memanjatkannya nih surat Nuh ayat 28. Dan yang saya tanyakan pada akhir ayatnya mohon penjelasan ya Ustaz. Jadi tadi beliau bertanya yaitu pada surah Nuh ya, surat Nuh ayat 28 yang bunyinya Oh, Pak Ustaz Soleh. Ya, Rabbi silakan. Ya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin wal mu'minat wala tazidil Hidup zalimina boleh. illa tabara. Silakan Ustaz. Jadi yang ditanya apanya ya? Saya selalu baca doa itu. Kenapa? Bagus. 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 Bu, doa paling bagus itu yang diajarin oleh Allah langsung. Tetapi yang banyak tidak disadari oleh kita saat kita berdoa pakai Al-Quran, jangan lagi menganggap bahwa itu adalah firman Allah. Allah sudah pinjamkan kepada kita. Kita disuruh pakai. Itu dari kita. Gitu. Maka terbayang maknanya. Saya beri contoh begini. Kalau sholat baca Fatihah. Fatihah firman Allah. Allah berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa Allah berkata iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu Allah lagi ngajarin kita seolah merasionalkannya. Dia mengajarkan kepada Nabi sekaligus kepada kita dengan kata yang dibuang. Qul, bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah kata-kata kita. Apalagi diteruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Masa firman Allah? Dia minta kepada ihdina, itu kan firman Allah. Tunjukilah kepada kami. Memang gitu. Dia mengajarkan kita, terus kita pakai. Maka seolah-olah kata-kata kita. Kayak begitu filosofisnya doa. Apapun itu. Pokoknya Rabbana firlana. Itu kan firman Allah. Maka kita pakai. Memang disuruh pakai. Seolah-olah kata-kata kita. Rabbana atina fid dunya. Firman Allah bukan? Firman Allah. Tapi ketika kita pakai sebagai doa, itu eh, eh, pahami itu seolah-olah dari kita. Dan itu yang disuruh oleh Allah. Oleh karena itu ketika tersangkut doa yang Ibu tanyakan tadi, itu seolah-olah kata kita. Eh, apa tadi Pak ayatnya? Ayat 28 Memang Rabbighfirli wali ya walidayya. Rabbil firli wali walidayya wali man dakhala. Itu terbayang kita mendoakan orang yang masuk ke rumah kita. Orang mukmin, ampuni dia ya Allah. Seolah-olah seperti yang kau bilang, seperti yang kau katakan. Allahu a'lam Alam. bishawab. Kasih. Masih ada Iya. kesempatan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung atau melalui ruang chat yang sudah tersedia. Adakah yang mau bertanya langsung kepada beliau? Silakan. Siapa Ustaz, Bapak saya Ibu? mau tanya Ustaz. Silakan nanti setelah ini Bika ya. Ya, silakan Pak U, monggo. Oh, Eh, silakan. Nabi Nuh diangkat sebagai Rasul pada umur berapa tahun Ustaz? Pada usia berapa? Saya berapa ya? Emang saya waktu itu udah ada, Pak. Kan Iya, kalau Nabi Pak Muhammad U. kan pada usia 40. Ya, Maka ada Nabi Nuh informasi yang tepat. Hanya mengkompromikan terkait dengan usia. Seperti tadi ya, disampaikan, kalau versi Taurat 1300 berapa tadi sekiannya? 1350. 1350 Ya, ya? 1304 berapa lah begitu ya? Taurat Sementara ya. versi Al-Quran
itu 950. Lalu dikompromikan Hmm. oleh mufasir bahwa 950 itu usia dakwah. Ya dakwahnya ya. Dakwah itu mulai dia diangkat menjadi rasul. Ya. Oh, ada informasi 1000 sekian, tinggal dikurangi. Hmm. Dikurangi 950. Iya, jadi dia diangkat jadi nabi pada usia kurang lebih mungkin 80 tahunan. 80 ya. Kayaknya Iya. 1000, ya 80 tahunan kurang lebih. Oke dah. Terima Iya. kasih Ustaz. Kau, Baik. kau usia berapa? Usianya masih muda Ustaz. 69. Masya Allah. Ah, saya kira baru 17. Iya, iya, Terima iya. kasih. Mau. Tanya Bu Ika, silakan. Mau bertanya? Iya, ya Ustadz. Eh, Hah? kan tadi Nabi Nuh eh, sudah lama berdakwah gitu, Ustadz. Kemudian Hmm. marah dan melihat kaumnya nggak apa yang menanggapi cuma sedikit. Lalu Hmm. berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab. Ya. Nah itu dijawab dengan Allah dikabulkan, tapi dengan kemudian Allah memberi perintah untuk membangun kapal begitu ya, Ustadz ya. Ya. Maksudnya kan Oh, karena betul. ah, Iya, ya iya, itu. iya. Nah, kalau ditarik ke zaman sekarang gitu, Ustaz, kalau kita berdoa untuk apa? Untuk memberi hukuman kepada pelaku-pelaku kezaliman itu boleh gitu, Ustaz, kayak gitu. Tapi kita juga takut. Malah, iya, malah di antara pelajaran yang kita ambil dari doa Nabi Nuh, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin al yaro innaka intazarhum. Itu menjadi boleh, boleh. Hmm. Dan di zaman Nabi Muhammad juga begitu, ada namanya doa kunut, kunutnya nazilah. Itu kan nyumpain, Oh iya. ngedoain, Takwan ya. beres, Rahil dakwan. beres, Rahil. beresin, iya, beresin aja ya Allah, gitu kurang lebih. Maka ketika umat Nabi Muhammad juga mengalami suasana kebatinan kayak begitu, Allah memberikan jawaban, Fabahilil kafirin, biarin, Hmm. amhilhum ruwaida, aku yang akan beresin. Kan luar biasa itu. Biarin itu Pertamina dioplos kayak diapain, ntar aku yang beresin. Ya tidak, biarin itu Asabri, biarin udah kayak begitu, Iya. tak berlebihan. Sebab pasti, kenapa pasti? Itu sunnatullah. Sehingga ketika ada fenomena dalam tanda petik tertentu, ada ungkapan, ah, Allah mulai campur tangan. Hmm. Tapi lewat cara dia, sesuai dengan zamannya. Zamannya zaman umat Nabi Muhammad. Tidak seperti dulu. Zaman Fir'aun. Fir'aunnya sama. Tapi kan sikap Allahnya beda. Karena zaman Nabi yang berbeda. Kalau dulu langsung ditenggelamkan. Istilahnya dibayar cash. Akan halnya dengan umat Nabi Muhammad, kesayangan Allah terhadap umat ini melebihi dari sayangnya kepada umat sebelumnya. Karena dia sudah terlanjur berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Oh, wallahu a'lam bishawab. Jadi dioplos, kalau yang dioplos kopi sama es krim enak lah kira-kira. Baik, masih ada kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya? Izin Silakan. Ustaz. Oh, monggo Pak Zainal. Subhanallah. Iya, iya. Terima Bapak. kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Zainal, ini Waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, iya. mohon izin Pak Ustaz tadi dijelaskan sama Ustaz bahwa Nabi Nuh itu berdakwah cukup lama, kemudian pengikutnya cuma sedikit. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk dimusnahkan. Pertanyaan Dihabisin kami, ya. Iya. pertanyaan kami, apakah ada tahapan Nabi itu berdoa untuk dimintakan hidayah dulu kepada umatnya? Apakah ada tahapan-tahapan itu, setelah tahapan itu tidak dikabulkan atau bagaimana sehingga muncul doa untuk dimusnahkan? Mohon penjelasan. Syukron. Nah, saya malah menangkap eh, makna doa yang ada dalam pikiran Bapak, pikiran kita. Doa itu bukan yang begini. Bukan. Saya berilustrasi.
subuh kita berdoa, ya Allah beri aku ilmu. Maka makna doa itu habis selesai doa baca buku. Apa maknanya? Doa adalah tindakan. Doa adalah usaha. Ya atau tidak? Boleh bayangkan berdoa habis subuh, ya Allah beri aku ilmu, habis itu tidur. Dia doa apa enggak itu? Boleh, bisa pasti. Apa kata Allah ketika berdoa minta ilmu, habis doa tidur? Maka Allah berkata, ini orang apa-apaan ini? Hmm. Tadi minta ilmu, ilmu tidak. Dan boleh juga kita bisa membayangkan ketika memang kita habis berdoa minta ilmu, lalu baca buku, maka Allah akan berkata, ini orang benar, dia minta ilmu. Itu dia hakikat doa. Doa dan usaha ibarat dua sisi mata uang. Hubungannya dengan doa Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh nggak berdoa beri dia petunjuk? Bukan cuma berdoa. Dia berdakwah. Dakwah doa bukan? Tuh, itu memahami doa. Habis subuh, doa. Ya Allah beri aku kesehatan. Maka sejatinya jalan pagi. Sampai keluar keringat. Habis itu minum jamu. Campur madu, telur setengah matang. Coba bayangkan, Allah bilang apa? Ah, ini orang benar minta sehat. Tuh, itu doa. Bayangkan kalau habis doa, ya Allah beri aku kesehatan terus tidur. Kata Allah, ini orang apa-apa. Jadi minta doa sehat, sehat. Tapi habis doa tidur, gitu kurang lebih. Oleh karena itu, bukan cuma ibarat dua sisi mata uang, doa dan usaha, tapi hakikat doa adalah usaha. Nabi pernah marah kepada orang yang berzikir saja di dalam masjid. Marahnya keras. No, yang lagi ngangkut kayu bakar jauh lebih bagus ketimbang engkau. Wallahu alam. Jadi jadi udah otomatis dakwahnya adalah doa. Doa mengajak. Doa kalau ditelusuri lewat bahasa ada tiga. Ada da'a ilah, itu ngajak. Ud'u ila sabili rabbika. Ayo, 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 itu ngajak. Hmm. Ada doa lahu, itu mendoakan. Ada doa alaihi, itu nyumpain. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Oh, Ustaz Nasir. Masya Allah. Luar Sudah, biasa ya. Ustaz. Kasih informasi sangat berharga buat kita semuanya Bapak Ibu dalam kesempatan malam hari ini. Meski mungkin ada banyak yang ingin bertanya, tetapi karena waktu pula yang sudah semakin larut, ini untuk suatu permulaan mukadimah rangkaian kajian Yashfa Qiyam Ramadan. Kami mengundang kembali Bapak Ibu nanti di hari Senin malam. Senin malam, silakan Bapak Ibu bisa bergabung kembali lewat Zoom yang nanti insya Allah seperti biasa akan dikirimkan oleh Bunda Kinan ke grup-grup yang ada. Hari Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam. Di malam-malam ganjil, semoga memberi spirit apa namanya permulaan untuk terus mengisi malam-malam untuk witir kita, malam-malam ganjil untuk bisa meraih Lailatul Qadar insya Allah. Demikian Bapak Ibu muliakan, sebelum kita akhiri, kita mohonkan kepada beliau guru kita, kiranya beliau berkenan untuk mendoakan kita semuanya. Semoga kita Subhanallah. diberikan kebaikan, keberkahan, dan wabil khusus pada para donatur kami, juga untuk diberikan keberkahan dan kelanggengan keberkahan. Silakan, Bazat. Monggo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sakiya Amin. wal hifdza was-sawab. Amin. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqq wa tariqil mustaqim wa najina ya ilahana minal qawmi zalimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa Amin. fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa Amin. fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau, jazakallahu khairan katsira, dan terima kasih pula kepada semua Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Paling mengingatkan hari Senin malam kita akan ketemu lagi di ruang Zoom lain kita. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Ila liqa yaumil atin insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Izin pamit sehat-sehat. Assalamualaikum. Syukron Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukron.